Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri pas di malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Ketamakan yang berujung petaka. Malam-malam di rumah kayu tua di pinggir sungai berantas selalu dingin dan lembab. Lantai dari papan tipis berderit tiap kali diinjak dan suara air sungai tak pernah benar-benar hilang dari telinga. Laras tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah itu sejak ia lahir. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini selain bau tanah basah yang tak pernah pergi dan suara-suara dari bawah lantai yang sejak awal dianggap hal biasa. "Ma, itu suaranya lagi," bisik. Laras pelan memeluk lutut di atas ranjangnya. Suara gesekan dari bawah lantai terdengar seperti sesuatu yang menggosokkan tubuh panjang ke papan kayu. Sudah 3 malam terakhir suara itu muncul. Ibu yang sedang menyetrika baju di ruang tengah hanya menoleh sebentar. "Itu tikus. Udah tidur, sana. Besok sekolah," jawab ibunya singkat. Lalu kembali memusatkan perhatian pada baju seragam. Laras menarik selimut sampai ke atas kepala. Tapi suara itu makin jelas. Gesekan disusul denting kecil, seperti kuku, atau sesuatu yang tajam, menggores kayu. Laras menutup telinga, memejamkan mata, berusaha tak mendengarnya lagi. Tapi malam itu berbeda. Saat ia membuka mata karena tak kuat menahan rasa ingin buang air kecil, ia melihatnya. Seekor ular hitam besar muncul dari celah lantai di sudut ruangan. Kepalanya mendongak. Lidahnya menjulur cepat seperti mencium bau ketakutan. Tubuhnya bergelombang pelan menjalar mendekati lemari. Laras langsung menjerit dan berlari ke kamar orang tuanya. "Ada ular! Di kamar! Panjang!" teriaknya. Ayahnya, yang baru saja mematikan lampu langsung bangkit dan membuka pintu. Tapi yang dilakukan bukan memeluk atau menenangkan. Lelaki itu mencengkeram lengan Laras dan menatap tajam. "Jangan ngaco tengah malam gini. Orang ngimpi dibilang ular. Tidur sana," bentaknya. "Tapi tadi aku lihat sendiri." "Beneran ya?" Laras tercekat, air matanya jatuh begitu saja. "Kalau nanti kamu lihat lagi, kamu panggil ayah. Sekarang tidur," katanya sambil menyeret Laras kembali ke kamar. Laras hanya bisa menunduk. Ia masuk kembali ke kamar dengan tubuh menggigil. Ular itu sudah tidak ada. Sudut kamar gelap. Hanya cahaya dari celah dinding yang membuat benda-benda terlihat samar. Ia berjongkok di pojok ranjang, tak sanggup lagi berbaring. Hatinya masih berdebar kencang. Ia tidak mengerti kenapa ayah tidak percaya. Atau mungkin, ayah memang tahu tapi pura-pura tidak peduli. Keesokan paginya, suasana rumah mendadak berubah. Laras terbangun karena suara ribut dari ruang depan. Ia keluar kamar dan melihat ibunya duduk membuka kantong plastik besar berisi uang lembaran merah dan biru. Meja makan penuh dengan tumpukan uang yang belum dirapikan. Ayahnya tampak sedang menghitung dengan wajah datar. "Ini uang dari mana, Ma?" tanya Laras pelan. Ibunya menoleh sebentar lalu tersenyum. "Rezeki Laras. Bapak kamu dapat proyek baru." Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap uang itu dengan bingung. Semalam rumah ini gelap dan dingin. Pagi ini terang dan penuh uang. Sesuatu terasa tidak pas. Siangnya mereka pergi ke pasar. Ibunya membeli lemari baru, kasur busa, bahkan televisi yang lebih besar. Beberapa tetangga yang lewat di depan rumah hanya menoleh tanpa menyapa. 2 hari sebelumnya, rumah itu kosong tanpa suara. Hari ini suara palu dan tukang angkut datang silih berganti. Beberapa orang tampak berbisik-bisik di ujung jalan. "Bu Darmi kok cepet banget kayaknya ya," ujar seorang perempuan kepada temannya. "Katanya suaminya menang proyek bangunan," jawab yang lain, walau nada suaranya terdengar tidak yakin. Laras memperhatikan mereka dari jendela. Dada kecilnya terasa berat. Ia melihat orang tuanya tertawa-tawa di halaman, memilih keramik untuk dapur. Tapi Laras tahu semalam ia melihat ular, dan pagi ini semuanya berubah. Terlalu cepat. Malam berikutnya, Laras tidak bisa tidur. Ia kembali mendengar suara dari bawah lantai. Tapi kali ini ia tidak berani teriak. Ia hanya diam, memeluk lutut, menahan napas. Di luar,
Suara tawa ibunya masih terdengar dari ruang tengah. Mereka seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi tak ada orang lain datang hari itu. Laras mengintip dari pintu, tapi ayah dan ibunya duduk berhadapan sambil berbicara pelan. Di tengah mereka, ada mangkuk kecil berisi air dan bunga. "Sudah selesai, Mas. Jangan dipikir terus," kata ibu sambil memegang tangan ayah. "Aku cuma takut." "Kita terlalu cepat," balas ayah. Matanya menatap lantai. Laras buru-buru kembali ke kamar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengerti apa maksudnya, tapi ia yakin ini ada hubungannya dengan ular semalam dan uang yang tiba-tiba muncul. Beberapa hari kemudian, ayah Laras makin sering duduk sendiri di ruang belakang. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa sendiri. Laras pernah mengintip dan melihat ayahnya menaruh sesuatu di bawah tikar, lalu menaburkan bunga. Saat Laras menegur ibunya, sang ibu hanya menjawab, "Bapak, kamu lagi capek, jangan ganggu." Tapi Laras tidak bisa tenang. Ia merasa ayahnya bukan seperti dulu. Suaranya makin berat, wajahnya selalu serius. Dan saat ia mendekat, ayah sering melirik dengan tatapan tajam. Suatu malam Laras kembali terbangun oleh suara. Tapi kali ini bukan dari lantai. Suara itu berasal dari napasnya sendiri yang tersengal. Ia bermimpi ular melilit tubuhnya. Saat terbangun, matanya langsung mengarah ke sudut kamar. Kosong, tapi rasa di dada belum pergi. Takut, bingung, dan perasaan asing yang sulit dijelaskan. Ia berbaring kembali, menatap langit-langit. Hatinya merasa rumah itu tidak sama lagi. Seperti ada yang sedang menunggu. Tapi Laras tidak tahu apa. Dan orang tuanya seolah menyimpan sesuatu yang besar. Ia menarik selimut sampai ke leher, lalu memejamkan mata. Tapi matanya tidak benar-benar bisa terpejam malam itu. Pagi masih menyisakan kabut tipis di pekarangan. Bau tanah basah dan suara tetesan air hujan semalam masih terasa di udara. Rumah Laras sepi, tapi rasa tegang tak berkurang. Sejak malam itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan ular besar yang muncul dari celah lantai dan kemarahan ayah yang tak biasa. Hatinya belum tenang, dan pagi ini sesuatu kembali terasa tidak wajar dari cara orang tuanya berbicara. Laras sedang duduk di lantai dapur sambil bermain sendok dan tutup panci saat suara pelan dari ruang tengah terdengar. Ia berhenti bergerak. Suara ayahnya terdengar pelan, seperti orang yang sedang membahas sesuatu yang tidak boleh didengar anak-anak. "Malam ini malam ketiga. Kalau kita tunda lagi bisa kacau, Dar." Suara ayah terdengar tegas tapi sedikit bergetar. "Embernya udah aku siapkan, isinya juga udah. Kita tinggal bawa ke sendang," jawab ibunya cepat seperti ingin menyelesaikan pembicaraan sebelum ada yang mendengar. Laras diam. Ia menunduk dan mengatur napas. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia bisa melihat ibunya membawa ember putih besar. Kain tipis menutupi isinya. Ia sempat melihat ada bungkusan kecil di dalamnya. Bentuknya seperti boneka atau sesuatu yang digulung dengan tali merah. Laras tidak paham apa itu, tapi perasaan tidak enaknya muncul lagi. Saat ibunya berjalan menuju ruang belakang, Laras buru-buru merangkak ke sudut dapur dan pura-pura tertidur di dekat tikar. Ia tidak ingin ketahuan mengintip, tapi otaknya sudah penuh dengan pertanyaan. Apa itu malam ketiga? Kenapa harus ke sendang? Dan kenapa semuanya dilakukan diam-diam? Hari itu berlangsung lambat. Ayah terlihat gelisah. Berkali-kali ia keluar masuk kamar, lalu duduk di ruang belakang, lalu berdiri lagi tanpa alasan jelas. Ibu Laras tidak banyak bicara. Ia hanya duduk sambil memegang gelas kosong dan menatap keluar jendela. Rumah itu kembali dingin, walaupun matahari sudah tinggi. Saat malam tiba, Laras pura-pura tidur lebih awal. Ia memeluk guling dan menarik selimut sampai ke atas kepala, tapi matanya terus mengintip ke arah pintu kamar. Sekitar tengah malam suara langkah pelan terdengar. Suara ember diseret dan bunyi pintu yang dibuka perlahan. Laras segera bangun, membuka jendela belakang, dan melompat turun ke tanah. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Laras mengikuti dari kejauhan, berjalan perlahan tanpa suara. Orang tuanya berjalan di depan, membawa ember dan senter kecil. Mereka menuju arah sungai yang tak jauh dari rumah.
Di sana ada sendang kecil, tempat orang kampung biasa mengambil air bersih saat musim kemarau. Tapi malam ini tidak ada siapa-siapa. Laras bersembunyi di balik pohon pisang. Ia bisa melihat ibunya duduk di pinggir batu besar, sedangkan ayah berdiri menghadap air. "Cepat, taruh di tengah. Jangan sampai terlambat," ujar ayahnya sambil menoleh. Ibu mengangguk dan mengambil bungkusan dari dalam ember. Ia meletakkannya di atas permukaan air, lalu mendorong perlahan ke tengah. Laras melihat tangan ibunya gemetar. Tiba-tiba, permukaan air bergerak sendiri. Riak kecil muncul, lalu suara seperti sesuatu yang berenang dari dalam tanah. Dari dalam sendang muncul kepala ular besar. Warnanya hitam dan licin. Matanya merah redup. Ular itu mendekat perlahan ke arah bungkusan yang tadi dilempar. Laras menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Kakinya lemas. Tapi saat ia mundur satu langkah, kakinya menginjak ranting kering. Suaranya cukup keras untuk membuat kepala ular itu menoleh. Ibu Laras langsung menatap ke arah semak, dan ayahnya mengambil senter serta berlari ke sana. "Laras, kamu?" teriak ayah. Laras berusaha lari, tapi kakinya tersandung akar. Ia jatuh. Lututnya tergores. Ayahnya langsung menyusul dan menarik lengannya dengan kasar. "Kamu ngapain di sini?" bentaknya. Laras tidak bisa jawab. Ia menangis dan tak bisa menahan pipisnya sendiri. Bau pesing menyebar di semak itu. "Mas, sudah. Suara ibu datang dari belakang. Lebih pelan. Anaknya takut. Semua bisa batal. Semua ini bisa hancur kalau dia ganggu. Kamu ngerti nggak, Laras?" Suara ayah masih tinggi. Laras hanya menangis, kepalanya tertunduk dalam. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia tidak tahu apa yang ia rusak. Tapi ia tahu, ayahnya bukan sedang jadi ayah malam itu. Wajahnya keras, matanya penuh kemarahan, dan tangannya mencengkeram terlalu kuat. Mereka berjalan pulang tanpa suara. Laras dipaksa berjalan paling depan. Di belakangnya ayah dan ibu hanya bicara pelan-pelan, terlalu pelan untuk didengar. Saat sampai rumah, Ibu Laras langsung masuk kamar dan menutup pintu. Suara tangisnya terdengar samar dari balik dinding. Laras berdiri di tengah ruang tamu, masih gemetar. Ayahnya melepas sandal, menatap kosong ke arah dinding, lalu masuk ke ruang belakang tanpa berkata apa-apa. Laras hanya bisa duduk di tikar. Ia menggenggam lututnya sendiri. Rasa bersalah menyelimuti kepalanya. Tapi saya tidak tahu kamu itu apa. Ini tidak tahu di kesalahan siapa. Ia hanya anak kecil yang penasaran dan ketakutan. Dan malam itu, rumah yang dulu terasa biasa berubah jadi tempat yang terlalu asing untuk disebut rumah. Tidak ada yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang menjelaskan siapa ular itu. Tidak ada yang menjelaskan isi dari kain putih dalam ember. Tapi Laras tahu dirinya telah merusak sesuatu yang penting. Dan itu membuat semua orang di rumah itu berubah. Beberapa hari setelah malam di sendang, suasana rumah menjadi sangat berbeda. Tak ada yang membahas kejadian itu, seolah tidak pernah terjadi. Tapi Laras tahu, sejak saat itu sesuatu di dalam rumah mereka tidak lagi sama. Setiap sudut terasa lebih sepi, lebih gelap, dan orang tuanya lebih sulit ditebak. Laras hanya menunggu apa yang akan terjadi berikutnya, tanpa pernah merasa benar-benar siap. Pagi itu, Ibu Laras berdiri di depan cermin sambil merapikan kerudungnya. Tangannya gemetar, tapi wajahnya mencoba tersenyum. Ia mengenakan baju baru, berwarna emas dan memanggil Laras dari ruang tengah. "Ayo ikut ibu ke pasar. Ibu buka usaha baru," katanya pelan. Laras mengangguk walau bingung. Mereka tidak pernah bicara soal rencana ini sebelumnya. Tapi pagi itu, ayah terlihat tidak keberatan. Ia hanya duduk di ruang belakang, menunduk di depan baskom berisi air, kembang yang entah kapan terakhir diganti. Pasar Tanjung Anyar sudah ramai saat mereka tiba. Ibu membuka kios kecil di pojok lorong dalam, tempat penjual emas biasanya berjualan. Tapi tak seperti orang baru pada umumnya, pembeli langsung berdatangan. Belum 1 jam, kalung dan cincin yang dibawa habis terjual. Ibu Laras hanya tersenyum dan terus mencatat. "Baru buka, Bu?" tanya seorang ibu pembeli.
Baru kemarin sore, jawab ibunya datar. Alhamdulillah langsung ramai. Laras duduk di kursi plastik, memeluk tas sekolahnya. Ia tidak paham dari mana semua emas itu datang. Ia tahu ibunya tidak pernah kerja sebelumnya, dan ayahnya tidak punya usaha. Tapi sekarang, toko itu seolah sudah berdiri lama. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Laras tak lagi melihat ibunya sering di rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kios dan membawa pulang uang dalam jumlah banyak. Rumah mereka mulai dipenuhi barang baru, meja kaca, sofa empuk, bahkan televisi besar. Setelah 1 bulan, mereka pindah ke rumah yang lebih besar di pinggir jalan raya, tidak jauh dari pasar. Tapi Laras tidak merasa senang. Malam pertama di rumah baru, ia terbangun oleh suara desis pelan dari dinding kamarnya. Ia membuka mata dan menajamkan telinga. Suara itu datang dari belakang lemari, seperti sesuatu yang bergesekan dengan tembok. Mungkin hanya angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi malam kedua, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Saat ia ke kamar mandi, ia melihat bayangan ekor hitam melintas cepat di dekat bak mandi. Ia berdiri kaku beberapa saat, menahan napas, lalu berlari keluar. "Ibu, di kamar mandi ada ular," teriak Laras sambil mengguncang tangan ibunya yang sedang duduk di meja makan. "Sudahlah, jangan manja, itu cuma bayangan. Kamu jangan mikir aneh-aneh," jawab ibunya tanpa menoleh. Laras diam. Wajah ibunya terlihat pucat. Sejak pagi tadi, ibunya memang tampak lemas dan tak berselera makan. Beberapa kali Laras melihatnya memegang kepala dan membuang muntah di wastafel. Tapi setiap kali ditanya, ibunya selalu menjawab singkat, "Masuk angin." Suatu malam suara desisan kembali muncul. Kali ini lebih panjang dan jelas. Laras langsung berlari ke kamar ayahnya. Tapi pintu kamar itu terkunci. Ia mengetuk pelan. "Ayah, bisa buka pintunya?" Tidak ada jawaban. "Ayah, di kamarku ada suara aneh lagi." Masih tak ada suara. Laras mendekatkan telinga ke daun pintu. Ia mendengar suara lirih, seperti orang melantunkan sesuatu. Tapi suaranya tidak jelas. Ia menempelkan telinga lebih kuat. Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Ayah berdiri di hadapannya, dengan wajah pucat dan mata merah. "Jangan ganggu ayah malam-malam. Pergi sana," katanya dingin. Tapi di kamar tadi, "Udah, sana." Laras mundur pelan. Ia melihat tikar tergelar di lantai kamar ayah, dan beberapa botol kecil berisi cairan warna merah. Di pojok ruangan, ada baskom besar yang ditutup kain. Ia kembali ke kamarnya dan menangis dalam diam. Ia tidak mengerti kenapa rumah baru ini terasa lebih menakutkan daripada rumah yang lama. Ia tidak mengerti kenapa ibunya makin kurus dan ayahnya makin sering mengurung diri. Keesokan harinya, saat Laras masuk ke kamar mandi, ia melihat bercak darah di lantai dekat kloset. Ia memanggil ibunya tapi tidak dijawab. Saat ia menoleh ke ruang tengah, ibunya sedang duduk terbungkuk, tangan menekan perut, wajahnya pucat dan basah keringat. "Ibu kenapa?" "Diam, jangan tanya-tanya," bisik ibunya pelan. "Ibu sakit? Kita ke dokter yuk." "Jangan sebut dokter lagi, nanti tambah parah." Laras tidak paham, tapi ia menurut. Ia bantu menyeka dahi ibunya dengan handuk basah dan duduk di sampingnya sampai ibunya tertidur. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Ibunya makin sering muntah darah. Ayahnya makin jarang keluar kamar. Laras semakin sering sendirian. Ia berhenti cerita ke teman-temannya. Ia berhenti bermain. Ia mulai takut untuk tidur di kamarnya sendiri. Dan setiap malam suara desisan dari balik dinding makin keras. Rumah besar itu tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Laras hanya tinggal di dalamnya karena tidak tahu harus kemana. Ia merasa seperti tamu yang tidak diundang di tempat yang tidak ia pilih. Dan malam demi malam suara ular itu semakin terasa dekat. Seolah menunggu, seolah mengawasi. Dan Laras tidak tahu harus lari kemana. Rumah besar yang mereka tinggali tak pernah tenang. Malam-malam dilalui Laras dengan rasa was-was. Suara desis masih terdengar. Ibunya semakin sering terdiam dalam lemas. Dan ayahnya tak pernah keluar dari ruang belakang. Tidak ada yang berubah menjadi lebih baik. Semua yang dulu mereka anggap sebagai keberuntungan,
kini terasa seperti beban yang menekan dada. Malam itu Laras sulit tidur. Ia merasa hawa kamar lebih dingin dari biasanya. Selimut yang ia tarik sampai leher tak cukup menghangatkan tubuh. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, tapi ia tidak berani bergerak. Ada suara langkah pelan dari arah lorong. Pelan, lalu berhenti. Laras menoleh ke arah pintu. Sedikit terbuka, menampilkan bayangan dua tubuh berdiri diam. Mata Laras menangkap bayangan ayah dan ibunya berdiri di ambang pintu. Hanya diam, tak ada suara, tak ada sapaan. Hanya pandangan kosong yang mengarah ke tempat tidur. Di tangan kanan ayahnya, ada sebilah pisau dapur yang biasa dipakai untuk memotong daging. Di tangan ibunya, ada sehelai kain putih yang terlihat basah di ujungnya. Laras menahan napas. Ia tidak bergerak. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Keduanya berdiri lama. Tak ada kata-kata. Mereka hanya saling melirik, seperti sedang menimbang sesuatu. Beberapa kali ibunya menggenggam kain lebih erat, lalu melepas pelan. Ayah Laras sempat melangkah satu langkah ke dalam kamar, tapi berhenti di tengah. Lalu mundur. Laras menutup matanya erat-erat. Saat membuka mata lagi, pintu sudah tertutup kembali. Ia tetap tidak berani bergerak sampai fajar menyala samar dari balik jendela. Tangannya gemetar saat membuka selimut. Kakinya dingin, seperti tak dialiri darah. Pagi itu, ayah tidak seperti biasanya. Ia tidak marah, tidak galak, tapi justru memanggil Laras dengan suara pelan. "Kamu nggak usah sekolah dulu hari ini ya?" ucapnya sambil berdiri di dapur. Laras hanya mengangguk. Ayah lalu memeluknya erat. Pelukannya lama, seperti seseorang yang tak ingin melepaskan. Laras merasa dadanya sesak. Ayah menangis dalam diam, hanya isakan kecil yang terdengar. "Maaf ya Laras," katanya pelan. Laras tidak menjawab. Ia tidak tahu harus merespon seperti apa. Saat Laras masuk ke ruang makan, ia melihat ibunya duduk di lantai, menatap panci kosong. Rambut ibunya rontok berserakan di lantai. Tertawa pelan, seperti menertawakan sesuatu yang tak terlihat. "Lihat mas, rambutku hilang satu-satu, tapi suara itu belum pergi, belum, gumam ibunya sambil mencakar lantai. Laras mundur pelan. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa semua di rumah itu makin menakutkan. Keesokan harinya, Laras tetap berangkat ke sekolah karena tak tahan terus di rumah. Tapi di dalam kelas, ia tidak fokus. Matanya kosong, tubuhnya lemas. Saat pelajaran berlangsung, kepalanya mendadak pusing. Ia menunduk, lalu terjatuh dari kursi. Teman-teman berteriak. Guru segera memanggil penjaga sekolah dan membawanya ke ruang UKS. Dia mimpi buruk terus. Tadi katanya ada ular masuk ke tubuhnya, ujar seorang teman kepada guru. Kepala sekolah langsung memanggil kepala desa setelah mendengar cerita itu. Mereka memutuskan datang ke rumah Laras siangnya juga. Saat rombongan datang, ayah Laras menyambut mereka dengan senyum dipaksakan. "Gak ada apa-apa, Pak. Laras cuman kecapekan. Dia sering ngelamun, jadi mungkin mimpi macam-macam," kata ayah tenang. Kepala desa melihat sekeliling rumah. Tatapannya berhenti di jendela yang tertutup kain hitam. "Istrimu mana?" tanyanya. "Di kamar. Masih sakit perut," jawab ayah cepat. Guru sekolah melirik Laras yang duduk di pojok ruang tamu. Matanya sayu, tubuhnya kaku. Tak satu pun dari orang dewasa di ruangan itu bisa memahami apa yang sebenarnya sedang dialami anak itu. Saat tamu-tamu pergi, Laras tetap duduk di tempat yang sama. Tak beranjak, tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan mimpi. Ia tahu ayah dan ibunya masuk ke kamarnya. Ia tahu pisau itu nyata. Ia tahu kain putih itu ada. Dan ia juga tahu ada sesuatu yang gagal dilakukan malam itu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin melibatkan dirinya. Tapi ia masih di sini. Dan itu yang membuat rasa takutnya tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu tanah di sekitar rumah masih basah. Hujan turun deras semalaman, membuat jalanan licin dan selokan penuh air. Daun-daun pisang roboh, dan angin malam sebelumnya membawa suara aneh yang sempat membuat Laras tidak bisa tidur. Ia terbangun dengan perasaan aneh di dada.
dan rumah yang tadinya sudah cukup menakutkan, kini terasa seperti sedang menunggu sesuatu. Laras membuka pintu depan setelah mendengar suara ribut dari luar pagar. Beberapa tetangga berdiri di seberang jalan, menunjuk ke arah rumahnya sambil berbisik-bisik. Ia mengerutkan kening, melangkah pelan keluar. Di pagar rumah, seekor ular besar melilit besi pagar dengan erat. Tubuhnya hitam pekat, basah oleh hujan semalam. Matanya menatap lurus ke arah rumah, tidak bergeming meskipun beberapa warga melempar batu. "Sudah dilempari dari tadi, nggak mau pergi," ujar Pak Iwan, tetangga depan rumah. "Itu bukan ular biasa," tambah yang lain. "Ular desa aja kalau dilempar pasti kabur." Laras mundur perlahan merasa pusing. Ia masuk ke dalam dan memanggil ibunya. Tapi saat sampai di ruang tengah, ia mendapati ibunya sudah berdiri di ambang pintu, melihat ke arah ular itu. "Jangan ganggu dia," ucap ibunya lirih. "Ibu, itu ular dari mana?" tanya Laras pelan. "Dia datang sendiri. Kita harus diam," jawab ibunya, masih menatap keluar. Tak lama kemudian ibu Laras duduk di lantai depan rumah, persis di depan ular itu, dan mulai bicara. "Kami belum siap, kami belum bisa, kami butuh waktu lagi," katanya seolah sedang bicara dengan manusia. Laras berdiri membatu. Ia merasa kepalanya panas dan dingin bersamaan. Beberapa warga yang melihat dari jauh mulai panik dan mundur. Siangnya, ayah Laras pulang dari warung dengan wajah lelah. Ia belum sampai masuk rumah ketika tubuhnya mendadak roboh. Ia pingsan di tengah halaman. Laras dan ibunya langsung berlari ke arah tubuhnya. Saat sadar, ayah menggigil seperti orang habis tenggelam di air es. "Aku lihat dia tadi. Besar sekali. Dia lihat aku," ucap ayah pelan. "Dia tahu aku belum kasih yang dijanjikan." "Istirahat dulu, Mas," jawab ibu pelan, berusaha menyanggah, tapi suaranya tidak tegas. Ayah bangkit pelan, menarik nafas, lalu berkata nyaris berbisik, "Aku nggak bisa serahkan Laras." Laras mendengar kalimat itu, jelas, lurus ke telinganya. Ia tidak paham sepenuhnya, tapi ada tekanan di dadanya yang langsung muncul. Seperti dihimpit rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Malam datang dengan cepat, langit gelap meski belum terlalu malam. Lampu rumah berkedip beberapa kali. Angin dari belakang rumah bertiup kencang. Laras duduk di dekat ibu, tapi sang ibu malah berdiri dan membuka pintu rumah. Dia mau masuk. "Jangan ditahan," ucap ibunya tanpa menoleh. "Ibu, siapa?" tanya Laras. Suaranya pelan, yang dari luar tadi. "Dia datang untuk ambil bagiannya, tapi belum tentu malam ini." Belum selesai kalimatnya, suara benda berat menyeret lantai terdengar dari arah belakang rumah. Ayah Laras berdiri di depan kamar, menutup wajah dengan tangan, lalu masuk lagi ke dalam. Ia mengunci pintu kamar dan tak keluar sama sekali. Ular besar yang tadi siang melilit pagar kini masuk dari pintu belakang yang entah sejak kapan terbuka. Suara desisnya memenuhi seluruh ruang. Tubuhnya menjalar pelan ke dalam ruang tengah. Laras tidak bisa bergerak. Ia mundur pelan lalu masuk ke kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Dari celah kolong, Laras bisa melihat kaki ibunya berdiri di ruang depan, masih bicara sendiri. Tawa aneh mulai keluar dari mulut ibunya, keras dan panjang. Tawa itu membuat dada Laras makin sempit. Ia menutup telinga, memejamkan mata, berharap semua itu segera berhenti. Tapi tawa itu tidak berhenti. Dan suara gesekan sisik ular di lantai rumah terus terdengar. Laras tahu, tak ada yang bisa ia lakukan. Tak ada satupun yang bisa ia ajak bicara. Rumah itu sudah terlalu penuh oleh sesuatu yang tak terlihat, dan ia hanya bisa menunggu sampai semua benar-benar berhenti. Malam itu udara terasa pengap. Walau jendela sudah dibuka, Laras masih bersembunyi di bawah tempat tidur, tubuhnya kaku, napasnya pendek-pendek. Tawa ibunya belum berhenti sepenuhnya. Suara gesekan dari lantai tadi belum sepenuhnya hilang dari telinganya. Ia tidak ingat kapan tertidur, tapi sesuatu membangunkannya. Suara yang berbeda, suara gaduh dari arah dapur. Suara piring pecah terdengar lebih dulu, lalu suara benda besar menyeret lantai. Laras membuka mata, bingung apakah itu mimpi atau kenyataan.
Tapi suara teriakan ibunya membuatnya langsung bangun dan berdiri. "Mas, tolong mas!" Laras berlari keluar kamar. Dari ruang tengah ia melihat pintu dapur terbuka lebar. Cahaya remang dari lampu belakang menerangi lorong. Bayangan panjang seperti tubuh besar melata ke arah luar. Di lantai, kursi terbalik dan barang-barang berserakan. "Ibu!" Laras berteriak sambil menyusul ke dapur. Dari ambang pintu belakang, Laras melihat ibunya diseret oleh seekor ular raksasa ke arah kolam. Tubuh ibunya sudah setengah masuk ke air. Tangannya berusaha mencengkeram batu di pinggir, tapi cengkeramannya melemah. Suaranya makin pelan. Mas, aku di bawah." Ayah Laras berdiri 2 meter dari kolam. Diam. Wajahnya pucat. Ia tidak bergerak. Bibirnya gemetar. Ia hanya menatap tubuh istrinya yang pelan-pelan tenggelam. Darah mengalir dari jari tangannya yang digigit sendiri sampai luka. "Ayah, tolong ibu!" teriak Laras sambil menangis. Tapi ayahnya tidak menjawab. Ia tidak menggerakkan tangan, tidak melangkah, tidak bereaksi. Tubuh ibu Laras masuk seluruhnya ke dalam air. Yang tersisa hanya gelang emas yang mengambang pelan, lalu ikut tenggelam perlahan. Suasana menjadi sunyi. Kolam itu kembali diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Laras terduduk di tanah, menangis, menatap ke arah air yang tenang. Ayahnya jatuh berlutut dan menutup wajah. Tak ada suara, hanya isakan pelan dan deru napas yang tidak teratur. Pagi harinya, kepala desa datang karena laporan warga soal ular besar yang berkeliaran di sekitar rumah. Ia mengetuk pintu depan, lalu disambut oleh ayah Laras yang mengenakan sarung dan jaket lusuh. "Istrimu kemana?" tanya kepala desa. "Pergi ke rumah saudaranya di kota. Semalam dijemput," jawab ayah tenang, datar, tanpa menatap mata siapapun. Kepala desa menatap ke arah dapur. Ia melihat piring-piring berserakan dan tanah becek di lantai. Semalam ada suara ribut. Banyak warga dengar teriakan. "Itu suara saya." Habis jatuh. Kepala desa tidak bertanya lagi. Ia pergi dengan ragu, tapi tak membawa bukti apa-apa. Rumah itu kembali sepi. Laras duduk di pojok ruang tengah, memeluk lutut. Ia ingin bicara, ingin teriak, ingin memberitahu semuanya. Tapi, tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Di sekolah, saat guru menanyakan keadaan rumah, Laras hanya diam. Tapi di pelajaran siang hari, ia mendadak bicara sambil gemetar. "Ular. Besar sekali." Dia bawa ibu ke kolam. Semua anak di kelas menoleh. Guru menghampiri dan bertanya lagi. Tapi Laras tak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Guru sekolah menyampaikan ke kepala sekolah. Mereka menghubungi orang tua Laras, tapi ayah hanya mengatakan Laras sedang stres karena kehilangan hewan peliharaan. Tidak ada yang percaya sepenuhnya cerita Laras. Semua dianggap halusinasi akibat trauma. Hari-hari berikutnya Laras mulai lebih sering diam. Ia duduk di bangku sekolah tapi tidak pernah memperhatikan pelajaran. Ia makan sedikit, tidur hanya sebentar. Di rumah, ayahnya mulai tidur di ruang belakang, menggulung tikar di pojok ruangan dan menyusun botol-botol air bunga di sekelilingnya. Setiap malam ia berbisik sendiri, membaca sesuatu sambil menabur bunga ke lantai. Laras pernah berdiri diam di ambang pintu ruang belakang. Ayahnya sedang duduk menunduk, wajahnya kotor, matanya merah. "Laras, jangan dekati kolam malam-malam," katanya pelan tanpa menoleh. "Ayah, ibu kemarin dibawa..." "Sst, diam, jangan diucap. Nanti dia datang lagi," jawab ayah cepat, tajam, seperti tak ingin dengar lebih jauh. Laras mundur, kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu, duduk di kasurnya, menatap tembok kosong. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi dadanya masih sakit, karena cerita haro yang ia lihat kemarin bukan mimpi. Dan semua orang seolah sepakat untuk berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Setelah kejadian malam itu, rumah mereka benar-benar sunyi. Tak ada lagi suara ibunya di dapur. Tak ada aroma masakan.
hanya bau amis yang pelan-pelan menetap di setiap sudut ruangan. Laras hidup dalam diam. Dalam rumah yang kini lebih mirip, kandang tertutup, dan tak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Pagi itu Laras bangun dengan kepala berat, udara kamar pengap, dan bau dari arah dapur menyengat hidung. Ia berjalan perlahan keluar, menutup hidungnya dengan lengan. Di ruang tamu, ayahnya duduk di kursi, diam menatap tembok, tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. "Pak, ayah mau makan?" tanya Laras pelan. Ayah tidak menjawab, hanya kepalanya yang bergeser sedikit, tapi matanya tetap kosong. "Boleh aku keluar sebentar? Udah lama nggak main?" Ayah menoleh cepat. "Jangan keluar rumah." "Tapi aku cuma sebentar." "Jangan keluar rumah," ulang ayah lebih keras. Laras menelan ludah. Ia mengangguk dan kembali masuk ke dalam. Tapi dadanya sesak. Ia sudah berminggu-minggu tak menyentuh tanah halaman. Bahkan suara teman-teman sekolah pun sudah seperti ingatan jauh. Ia merasa terkurung di rumah besar yang makin hari makin lembab. Siang itu, saat membersihkan rak di ruang belakang, Laras menemukan buku kecil di balik tumpukan baju ayahnya. Sampulnya usang, tulisannya pudar. Tapi saat ia buka perlahan, di dalamnya ada tulisan tangan ayahnya sendiri. Ia duduk di sudut dan membaca. 7 purnama, tumbal wajib diserah. Jika gagal, tubuh dan rumah akan diburu. Mereka akan datang, satu-satu, sampai darah dibayar lunas. Laras memegang dadanya sendiri. Nafasnya terhenti. Ia membuka halaman-halaman selanjutnya. Semuanya berisi catatan singkat dan nama-nama tanggal. Beberapa di antaranya dicoret. Di satu halaman, tertulis jelas, "Aku tidak bisa serahkan dia. Tapi, aku tahu waktunya akan tiba. Jika aku mati lebih dulu, dia yang akan dipanggil." Tangannya gemetar. Buku itu ia kembalikan ke tempat semula, dan ia berdiri pelan, menatap pintu belakang yang setengah terbuka. Sore menjelang, suara dari dapur terdengar aneh. Seperti sesuatu menggesek lantai. Laras mendekat, menahan napas. Tak ada siapa-siapa, tapi panci yang tadinya tersusun di rak kini jatuh berserakan. Suara kecil terdengar dari balik dinding, lalu hilang. Malam harinya, suara dari bawah lantai mulai muncul lagi. Pelan, lalu makin keras. Seolah ada sesuatu yang merangkak, naik, lalu turun lagi. Laras tidak tidur. Ia hanya duduk di pojok ranjang, mendekap lutut menatap pintu. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara dari arah kolam. Bukan suara air, tapi seperti benda berat diseret pelan. Ia berjalan pelan ke jendela. Dari balik kaca, ia melihat air kolam bergelombang. Meski angin tidak bertiup, ia mundur. Jantungnya berdebar makin cepat. Pagi berikutnya, Laras tak tahan. Ia ingin keluar rumah. Ia ingin mencium udara segar. Saat ayah tertidur di ruang tamu, ia membuka pintu pelan dan melangkah ke pekarangan. Tapi baru 3 langkah, ia merasa perih di betisnya. Seekor ular kecil warna hitam menggigitnya cepat. Ia menjerit. Kakinya bergetar, ia jatuh terduduk. "Ayah, tolong!" teriaknya. Ayah datang tergopoh. Ia melihat luka itu, lalu hanya berdiri. Tatapannya kosong, seperti tidak tahu harus berbuat apa. "Ular ya! Ular!" Ayah hanya menatap, lalu memalingkan muka dan berjalan kembali ke dalam. Laras menangis pelan sambil menggenggam betisnya yang bengkak. Beberapa jam kemudian, ia duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah dinding. Ayahnya duduk di pojok ruangan masih dalam diam. Tak ada kata-kata, hanya suara dari bawah lantai yang pelan-pelan kembali terdengar. Laras mencoba menutup telinga tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Suara itu tidak dari luar, tapi dari dalam rumah. Dan Laras tahu, ia tidak bisa lari kemanapun. Sudah 3 hari Laras tidak berbicara dengan siapapun. Ayahnya hanya duduk di ruang belakang. Tidak makan, tidak tidur, tidak menjawab panggilan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, hanya menjadi ruang menunggu bagi sesuatu yang tidak diketahui.
Luka bekas gigitan ular di betis Laras masih membiru. Tapi yang lebih perih dari itu adalah rasa dingin yang menyelimuti rumah mereka tiap malam, seolah sesuatu sedang mengintai dari setiap sudut. Malam itu langit gelap sekali, tidak ada bintang. Udara terasa berat seperti menekan dada. Laras duduk sendirian di ruang tengah, tubuhnya diselimuti kain tipis. Mata menatap kosong ke pintu kamar ayahnya yang tertutup. Ia belum makan sejak pagi. Suara dari balik dinding tidak terdengar lagi. Yang ada hanya hening yang menusuk. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari dalam kamar ayah. Brak! Disusul suara teriakan panjang. "Jangan!" Laras berdiri kaget. Ia mendekati pintu dan menempelkan telinga. "Pergi! Jangan sentuh aku! Ampun!" teriak ayah dari dalam. Suaranya keras bercampur panik. Laras mendorong pelan pintu yang tak dikunci. Di dalam, ia melihat ayahnya terbaring di lantai. Tubuhnya melingkar seperti dicekik sesuatu. Di atas tubuhnya, seekor ular besar, hitam pekat, melilit erat. Kepalanya mengarah ke wajah ayah. Mata ular itu merah, lidahnya menjulur cepat. Laras berdiri kaku di ambang pintu. Napasnya tercekat. Ia tak bisa bersuara. Ayahnya berusaha meraih tangan Laras, tapi tubuhnya tertahan kuat oleh lilitan ular. "Laras, lari!" teriak ayah. Tapi Laras tidak bisa bergerak. Kakinya seperti menancap di lantai. Matanya tak berkedip. Suara napas ayah makin pendek, dan tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Ular itu tetap melilit, lalu perlahan mengendur dan menjauh. Ia melata ke sudut gelap dan menghilang. Laras jatuh terduduk. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Matanya terus menatap tubuh ayah yang membiru. Mata ayah membelalak. Mulutnya terbuka, dan tangannya masih mengarah ke tempat Laras berdiri tadi. Pagi harinya warga berdatangan setelah mendengar teriakan dari rumah itu. Beberapa berani masuk setelah pintu depan terbuka sendiri karena angin. Mereka menemukan Laras terduduk di dekat tubuh ayahnya yang sudah kaku. Polisi datang, memeriksa sebentar, lalu menyimpulkan bahwa itu serangan jantung. Tak ada tanda-tanda orang kekerasan. Tak ada yang menyebut soal ular. Tak ada yang mencari lebih jauh. Jenazah ayah dimakamkan tanpa banyak upacara. Tak ada kerabat yang datang. Hanya tetangga yang membantu menggali tanah, lalu pergi satu persatu. Setelah itu, rumah Laras menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa warga bahkan memilih memutar arah jika harus melewati jalan depan rumah itu. Laras tinggal sendiri. Hari-harinya diisi dengan duduk di pojok ruang tamu atau meringkuk di sudut kamar. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatap tembok. Kadang, ia menatap pintu yang terbuka setengah atau jendela yang dibiarkan tanpa tirai. Malam-malam menjadi bagian paling berat. Setiap malam, seekor ular kecil muncul di sudut kamar. Diam, tidak bergerak, hanya menatap Laras yang duduk di atas ranjang. Laras tidak menjerit, tidak menutup mata. Ia hanya memandangi ular itu tanpa bicara. Mereka saling menatap dalam diam. Laras tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tubuh ayah yang dililit muncul di kepalanya. Suara teriakan terakhirnya masih terngiang. Suara tawa ibunya malam sebelum hilang masih membekas. Dan desisan itu, suara yang terus mengganggu malam-malamnya, kini sudah tidak asing, seolah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Ia tidak tahu apakah rumah itu masih rumah. Yang ia tahu, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Dan satu-satunya makhluk yang tersisa di dekatnya adalah ular. Itu yang selalu datang dan tak pernah benar-benar pergi. Sudah 7 malam Laras tidur tanpa lampu, tanpa suara. Hanya suara dari luar jendela yang datang dan pergi sesuka hati. Tak satu pun tetangga menjenguk sejak pemakaman ayahnya. Tidak ada yang menanyakan kabar. Tidak ada yang mengetuk pintu. Tapi suara dari kolam di belakang rumah justru semakin jelas. Setiap malam memanggil namanya. Laras tahu, ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Pagi itu, Laras bangun dengan mata sembab dan tubuh lelah. Ia duduk di tepi ranjang, memandang lantai yang berdebu, lalu melangkah ke sudut kamar.
dan memasukkan beberapa baju ke dalam tas kecil. Tidak banyak yang ia bawa, hanya beberapa pakaian, sandal, dan satu buku kosong. Ia menatap kamar itu sekali lagi, lalu membuka pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Jalan masih basah sisa embun. Kolam di belakang rumah tetap tenang, tapi suara itu kembali muncul. Laras, pelan, dalam, jelas. Ia berjalan tanpa menoleh. Tidak cepat, tapi pasti. Langkah kakinya membawa tubuh kurus itu menjauh dari rumah yang telah menelannya hidup-hidup selama bertahun-tahun. Ia berjalan kaki menuju rumah Bu Santi, guru kelasnya yang dulu pernah membawanya ke ruang UKS saat pingsan. Bu Santi tinggal di pinggir desa, rumahnya kecil tapi bersih. Pagi itu, saat pintu diketuk, Bu Santi langsung membuka dan memeluk Laras tanpa banyak tanya. "Kamu tinggal sini dulu ya," ucap Bu Santi lembut. Laras mengangguk, tapi malam pertama di rumah itu tak sebaik yang ia harapkan. Saat Bu Santi sedang mencuci piring, Laras membuka lemari pakaian yang disiapkan untuknya. Di sudut laci, seekor ular kecil tergulung diam. Matanya mengarah lurus ke wajah Laras. Ia menutup lemari pelan dan tidak berkata apa-apa. 2 malam berikutnya, ular itu muncul di bawah tempat tidur. Kadang hanya suara desisnya, kadang hanya bayangannya. Tapi Laras tahu, mereka masih mengikutinya. Mereka tidak tinggal di rumah lama itu. Mereka menempel padanya. Bu Santi mulai curiga. "Laras, kamu sering mimpi buruk ya?" "Bukan mimpi, Bu," jawabnya pelan. "Maksudmu?" "Mereka masih nyari saya." Setelah 5 hari, Bu Santi membawa Laras ke panti asuhan kecil di kota sebelah. Tempatnya lebih aman, ada banyak anak lain, dan pengurusnya baik. Tapi malam-malam tetap sama. Desis itu masih datang. Sekali waktu Laras melihat pantulan wajah ibunya di cermin kamar mandi. Sekilas, hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat tubuhnya gemetar dan perutnya mual. Ia tak cerita pada siapapun. Ia hanya tidur lebih malam dan bangun lebih pagi. Ia makan sedikit. Ia bicara seperlunya. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perjanjian itu belum selesai. Meskipun ia tidak ikut menandatangani apapun, namanya sudah tercantum. Dan yang belum diambil, belum akan ditinggal. Suatu malam, Laras duduk sendiri di beranda panti asuhan. Langit mendung, dan lampu taman hanya satu yang menyala. Ia memeluk kakinya sendiri, menatap jauh ke arah pepohonan. "Apa saya bisa lepas dari semua ini?" Bisiknya ke udara. Tidak ada jawaban. Tapi dari kejauhan, terdengar suara gesekan seperti tubuh panjang menyeret tanah. Ia tidak menoleh. Ia hanya diam. Ia tahu, mereka tidak datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang karena sesuatu yang belum selesai. Dan mungkin tidak akan pernah selesai. Terima kasih sudah mengikuti cerita Laras sampai di titik ini. Kisah ini bukan sekadar tentang horor yang datang dari luar, tapi tentang sesuatu yang diwariskan secara diam-diam oleh orang tua pada anaknya, tanpa pilihan, tanpa perlindungan. Dan ketika warisan itu berupa akibat dari perjanjian gelap, kadang pelarian pun tak cukup. Jika kisah ini meninggalkan rasa sesak atau membuat kalian bertanya-tanya, biarkan itu tetap mengendap. Karena mungkin, seperti Laras, kita semua menyimpan sesuatu yang masih dicari. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika cerita ini membuatmu merinding. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.